Hello friends. Belakangan ini tuh aku sadar, kayaknya aku sudah mulai kecanduan gadget. Istriku sampai ngomel. Kamu tuh gak capek ya? Dari bangun tidur sampai mau tidur, yang kamu tatap cuma HP. Dan aku dengan bangga menjawab, Ini tuh bukan HP, ini sumber inspirasi. padahal isinya cuma scroll-scroll gak jelas. Friends, serius, bukannya makin kreatif, aku malah makin kosong di dalam. Di era digital yang harus selalu up to date ini, kadang yang kita dapat bukan pengetahuan, tapi overthinking sama insecure. Sama persis kayak yang dialami anak-anak di film Ron's Gone Wrong tahun 2021 ini. Biar gak makin penasaran, yuk sini, sambil makan mie, duduk santai, aku ceritain filmnya. Oke, mari kita masuk ke dunia yang bikin kita geleng-geleng kepala. Bayangin aja, setiap pagi kamu bangun tidur, melek mata, dan yang pertama kali nongol bukan sinar matahari atau muka nyokap, tapi wajah bulat robot kecil berlogo Bubble. Robot ini namanya Bebot. Dia itu kayak personal assistant plus social media manager plus best friend forever kamu dalam satu paket. Arah jam 2. Dia tahu semua lagu favorit kamu, bahkan yang cuma kamu dengerin pas galau tengah malam. Kan betapa kejamnya. Dan jangan salah, dia juga tahu persis berapa like yang kamu dapat di postingan semalam, lengkap dengan insight-nya. Apalah dengan like videoku ini friends. Bebot ini dari namanya aja udah ketahuan, hadir buat bikin hidup kamu makin connect, makin nyambung, makin kekinian. Dunia serasa dalam genggaman yang dimiliki oleh setiap anak remaja di sana. Tapi, di tengah keramaian digital yang bikin semua orang merasa terhubung ini, ada satu anak di SMP Nonsens yang tetap aja sendirian. Namanya Barney Budowski. Dia itu tipikal anak yang susah bergaul. Hobinya koleksi batu, dan kalau ditanya makanan favorit, jawabannya selalu santai. Apa aja yang penting gorengan. Sudah, Nek. Pokoknya, Barney itu kayak alien di dunia yang serba connect ini. Ayahnya sibuk kerja jual barang online. Neneknya yang sangat barbar, tidak seperti nenek-nenek yang lain. Dan rumah mereka itu isinya barang-barang antik semua. Teman-teman sekelas Barney udah pada punya Bebot dari kapan tahu. Hidup mereka tuh dipenuhi dengan aktivitas sosial media. Selfie dengan robot, bikin grup chat, nge-tag satu sama lain. Pokoknya social circle mereka itu udah lingkaran Bebot semua. Terus Barney, dia cuma bawa bekal makan siang dan duduk sendirian dengan senyum maksa yang jelas banget nutupin rasa gak enaknya. Di dunia yang serba canggih itu, dia kayak hidup di zaman batu. Rasa terisolasi dan kesepian itu berasa banget. Padahal di sekitarnya semua orang sibuk dengan koneksi digital mereka. Hari ulang tahun Barney yang ke-14 tiba. Ayah dan neneknya tahu Barney itu kesepian dan mereka pengen banget bikin dia bahagia. Jadi mereka buru-buru ke Bubble Store yang megah yang isinya penuh dengan Bebot kinclong dan canggih. Tapi ya ampun, karena hari itu sudah terlalu malam, toko itu mau tutup. Segeralah mereka meminta penjaga toko bermurah hati dengan mereka untuk mengizinkan mereka mendapatkan Bebot dengan menukarkan kambing mereka. Tentunya penjaga toko gak mau dong, karena pembelian Bebot harus nunggu 3 bulan untuk pre-order. Mereka udah mau nyerah, tapi tiba-tiba ayah Barney mendengar ada Bebot yang rusak dan tidak bisa dijual. Ayahnya segera memohon untuk mendapatkan robot itu walaupun sudah rusak. Di rumah, Barney terbangun dan ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di dalamnya ada robot bulat, warnanya putih keabu-abuan, dan mata LED-nya kedap-kedip aneh, dan Barney memberi nama Bebot itu Rons. Barney merasa ada yang aneh dengan Bebot ini. Salam. Hai, Absalom. Aku Bebotnya. Absalom. Bebot ini berjalan tanpa arah dan membuat kondisi rumah semakin berantakan. Nah. Maafkan aku.
Hei, apa-apaan? Dia udah pasrah. Kayaknya ulang tahunnya ini bakal makin apes. Karena hal itu, Barney meninggalkannya di rumah dan tidak membawanya ke sekolah seperti teman lainnya. Sepulang sekolah, betapa terkejutnya ia melihat kondisi kamarnya. Ternyata, Rons lebih barbar daripada neneknya. Harusnya aku tidak lakukan itu. Yang lainnya juga begitu. Justru, nenek Barney menyukai Rons karena bisa membuatnya tertawa dan bahagia. Nenek menyarankan Barney untuk jalan-jalan keluar dengan Rons supaya bisa lebih memahami satu sama lain. Dikit. Hai, Jenderal Sampah. Selama berjalan, Rons berusaha memahami Barney dengan menyimpan apapun keinginan Barney di memorinya. Namun hal itu disalahpahami oleh Rons. Puncaknya, saat Rons lihat Barney dibully oleh teman sekolahnya, tanpa pikir panjang, Rons membela Barney dengan melawan pembuli itu. Begitulah caranya. Itu salah. Tiga. Kenapa kamu pukul aku? Aku akan menghancurkanmu. Dia menarik kepalaku. Satu daya juta. Bro. Kejadian itu langsung viral. Semua orang rekam, upload ke feed masing-masing. Barney melihat hal itu sedikit terhibur dengan tindakan Rons, namun tidak dengan perusahaan Bubble yang menciptakan Bebot. Video itu membuat perusahaan langsung panik karena Ron ini bisa menghancurkan reputasi perusahaan karena dia nggak menjalankan algoritma sebagai sahabat baik anak. Dia malah bikin kekacauan, bukan koneksi. CEO Bubble, Mark Widell, berpikir ini PR besar buat citra perusahaannya. Dia tahu ini bisa jadi bumerang. Andrew Morris jauh lebih tegas, matanya melotot tajam. Dia meminta Robotron segera ditarik agar tidak membuat kasus yang lebih besar lagi. Andrew Morris ini memang tipe orang yang cuma mikirin untung rugi, nggak peduli sama perasaan atau keunikan. Buat dia, Ron cuma bug yang harus dibasmi. Berdua, angkat tangan kalian. Karena kejadian itu, toko terpaksa harus menghancurkan Rons agar tidak melukai orang lain lagi. Barney tahu Ron itu bahaya, bisa bikin dia kena masalah besar. Tapi dia juga tahu satu hal, Rons itu sahabat tidak biasa Barney. Berhenti. Oh tidak. Pikir. Ajang pemusnahan. Apa kita bersenang-senang denganku? Merepotkan. Agar Rons tidak kena masalah lagi, Barney menyembunyikannya di garasi rumah. Barney berinisiatif mengajari Rons bagaimana menjadi teman yang baik. Setiap hari, dengan sabar, Barney menghabiskan waktu bersama dengan Rons sampai kedekatan mereka terbentuk. Kini, Barney tidak menganggap Ron sebagai pembuat masalah, tapi satu-satunya sahabat tidak biasa yang dimiliki Barney. Untuk sarapan, hanya dengan mentega. Dari bebatuan. Apa yang kamu? Rons yang sedang bercanda dengan Barney tanpa sadar candaan mereka membuat keributan lagi. Video yang lagi viral menunjukkan Bebot membuat masalah kembali. Dan saat itu, Andrew tahu kalau Ron si robot rusak itu belum benar-benar ditangkap. Mark sendiri beranggapan bahwa Rons benar-benar menjadi sahabat baik Barney. Selama ini keunikan inilah yang Mark inginkan dari Bebot ciptaannya. Tapi Andrew bukan tipe orang yang main-main. Dia itu CEO yang ambisius dan gak suka ada kerikil di jalan bisnisnya. Buat dia, Ron itu kerikil yang bisa jadi batu besar. Dan hal itu diperkuat dengan kericuhan di sekolah Barney karena tiba-tiba seluruh Bebot di sekolah itu menjadi aneh. Hal itu karena Ron tanpa sengaja membuat robot lain menjadi kehilangan kode keamanannya. Tangkap. Melihat kengerian itu, Andrew tidak bisa tinggal diam. Pihak perusahaan mendatangi rumah Barney untuk menginterogasi ayah dan nenek Barney mengenai keberadaan Rons. Tentu ayah dan neneknya tidak tahu menahu tentang Rons. Yang mereka tahu, Rons sudah dihancurkan oleh toko Bubble. Barney tahu dia dalam masalah dan hal itu membuatnya marah dengan Rons. Karena ulahnya, kini Barney menjadi buronan. Rons berusaha menjelaskan bahwa ia melakukan agar Rons mendapatkan teman. Karena Rons tahu Barney kesepian dan tidak memiliki teman. Barney tidak mau mengerti akan hal itu dan meminta Rons untuk menjauh darinya. Karena baginya sahabat haruslah mengerti sahabat lainnya.
Barney merasa apa yang dilakukan sudah kelewat batas. Ia menyesali apa yang sudah ia katakan kepada Rons. Tidak ada teman di gudang. Barney yang sadar akan kesalahannya meminta Rons untuk memaafkannya dan menjadi temannya. Karena Barney sadar persahabatan bukanlah tentang bagaimana orang lain menyukai kita, tapi bagaimana mereka saling memahami satu dengan yang lain. Betul gak, friends? Menyukaimu. Tetaplah bersamaku. Karena seisi kota sedang mengincar Rons, Barney tahu dia harus kabur. Dia buru-buru naik sepeda dan segera melarikan diri. Hei, berhenti! Kembali! Mereka berdua masuk ke hutan yang rimbun, melalui gunung dan sungai. Mendaki gunung, lewati lembah. Awalnya mereka menikmati momen itu karena tidak ada lagi yang tahu mereka ada di mana. Namun, ketika malam tiba, suasana menjadi berbeda. Karena Barney sadar, kini mereka tak lagi memiliki siapa-siapa. Ditambah, baterai Ron hampir habis. Dan hal itu membuat Ron harus masuk ke mode tidur untuk menghemat daya. Oh, Ron, kamu benar soal kegelapan. Di tengah kegelapan itu, Barney melihat cahaya. Berpikir itu adalah penyelamat Ron dan Barney. Ternyata, Andrew menyabotase seluruh bibot di kota untuk mencari Ron di hutan. Tidak ingin ditangkap, Barney membawa Ron kabur. Dan karena hal itu, mereka berdua tidak tahu kalau ada lubang besar di depan mereka. Seluruh bibot gagal menemukan di mana Ron berada. Dan Barney tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya kesakitan akibat insiden itu. Ron yang tahu Barney tidak bisa lagi bersembunyi, segera membawanya ke kota agar bisa dievakuasi. Meskipun hal itu akan membahayakan Ron karena sedang menjadi buronan kota. Namun sahabat sejati haruslah mau berkorban untuk keselamatan sahabatnya. Dan mengirimmu ke penghancur. Barney ditemukan tidak berdaya dan segera harus dibawa ke rumah sakit. Itu mereka, semuanya aman. Mereka menemukannya. Setelah sadar, Barney mencari Ron dan Ron segera menyapanya. Namun Barney merasa bibot itu bukanlah Ron. Ternyata Mark menukarkan bibot lain untuk Barney sebagai pengganti Ron. Tentu hal itu tidak disukai oleh Barney dan meminta agar sahabatnya dikembalikan. Mark yang menyadari bahwa Ron adalah sahabat baiknya, segera membantunya untuk mendapatkan Ron kembali. Namun siapa sangka, ternyata Andrew mengkhianati Mark dan mengakuisisi kepemilikan bibot. Mengetahui dirinya telah dikhianati, segera Mark membantu Ron untuk masuk ke perusahaan dan mengambil kembali Ron. Besok siang, semua staf akan ada di launchitorium menyaksikan Andrew. Segera mereka menyelinap masuk ke dalam perusahaan Bubble. Dengan strategi yang matang, Barney mencari di mana letak server utama dari bibot. Tak lupa, Mark juga membantu mengarahkan Barney untuk sampai di ruang server itu. Ketika Barney melihat seluruh temannya di server itu, Barney menyadari ternyata selama ini semua temannya tidaklah bahagia seperti yang ia lihat. Kesepian, rasa takut, dan tidak percaya diri. Hal itulah yang dialami oleh semua temannya. Barney sadar ternyata selama ini dirinya bukanlah satu-satunya anak yang merasa kesepian. Setelah mendapatkan kembali Ron, Barney meminta apakah Ron bisa membantu teman-temannya agar memiliki sahabat yang sama seperti Barney miliki. Ron pun membantunya dengan menyebarkan kode Ron untuk seluruh bibot. Namun, hal itu membuat Barney harus kehilangan Ron. Awalnya Barney menolak hal itu, namun Ron menyadarkan Barney bahwa seorang sahabat harus rela berkorban untuk kebaikan sahabat baiknya. Arrivederci, Ron Bimskatsko. Kode Ron berhasil disebarkan melalui server, dan kini seluruh anak memiliki sahabat tidak biasa mereka. Andrew yang awalnya mengakuisisi perusahaan, kini mau tidak mau harus mundur karena bibot yang dianggap sebagai pundi-pundi cuan kini tak lagi menguntungkan. Alhasil, Mark kembali menjadi pemilik perusahaan Bubble. Selamat datang di pertemanan masa depan. Esoknya, setiap bibot di kota berperilaku berbeda. Tidak seperti biasanya, mereka punya kepribadian yang gak bisa diatur algoritma. Dan Barney sekarang menjadi sangat akrab dengan seluruh bibot dan teman-teman barunya. Datanglah kapan-kapan. Kita main. Kamu pasti ingin melihat koleksi bebatuan.
Gimana friends, keren kan? Menurut kamu, bisa nggak sih persahabatan sejati yang tulus itu dijual di toko kayak beli bibot gitu? Atau memang harus dicari dan dibangun dengan hati? Komen di bawah ya. Dan siapapun kamu yang nonton alur cerita ini, kamu nggak perlu jadi sempurna buat punya teman. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Karena teman sejati pasti akan menerima kamu apa adanya. Aku harap kamu bisa jadi sahabat baikku ya friends. Dan kalau kamu sepakat dengan hal itu, yuk like dan subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Dan kalau kamu ngerasa cerita ini nyentuh kamu juga, berarti kita satu frekuensi. Yuk duduk santai lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, Yufi Dimses Nova.